Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara dan rombongan pada Minggu siang waktu setempat tiba di Washington DC, Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke ibu kota Amerika ini dalam rangka kunjungan resmi dengan agenda utama memenuhi undangan Presiden Barack Obama serta bertemu US Chamber of Commerce. Didampingi Ibu Negara, Presiden Joko Widodo turun dari pesawat kepresidenan setelah menempuh lebih dari 27 jam penerbangan dari tanah air menuju Amerika Serikat. Disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Budi Bowoleksono, Kepala Protokoler Amerika Serikat Peter Selfridge, serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake. Menggunakan pesawat Republik Indonesia 1, Presiden dan rombongan mendarat di Pangkalan Udara Joint Base Andrews, Maryland yang merupakan bandar udara khusus bagi tamu negara. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika ini dilakukan untuk memenuhi undangan Presiden Barack Obama. Selain bertemu dengan Presiden Negeri Paman Sam, Jokowi juga akan menggelar pertemuan dengan Kamar Dagang Amerika untuk bertemu para pelaku bisnis dan investor ternama. Mengawali kunjungan resmi di Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo beserta rombongan menemui warga Indonesia di Washington DC. Para WNI dan Presiden berdialog membahas sejumlah permasalahan bangsa. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara didampingi sejumlah menteri mengawali kunjungannya ke Amerika Serikat dengan berdialog bersama WNI di kota Washington DC. Para WNI hadir dari berbagai penjuru negara bagian Amerika. Lebih dari 1.000 WNI dihimpun ke dalam 3 lokasi berbeda di sekitar Wisma Indonesia. Mereka membahas berbagai isu mulai dari pelemahan ekonomi, kabut asap, penegakan hukum hingga rencana pengesahan Undang-Undang Dui Kewarganegaraan. Undang-undang di kewarganegaraan itu sudah di prolegnas, Pak. Sudah di DPR, Pak. Mohon Pak pemerintah dimajukan, Pak. Untuk ibu ngerti ya, Bu ya. Dibantuin, Bu. Kasihan ibu-ibu kita, Bu. Nanti kalau anak-anak kita nggak bisa makan tempe lagi, hasil Indonesia pasti. Presiden Jokowi pun menanggapi dengan optimis. Presiden menyatakan pemerintah saat ini sedang merombak fondasi ekonomi. Namun tentunya masa peralihan belum terlihat hasilnya. Ini yang kita mulai akan balik menuju ke produksi. Dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dari konsumsi ke industri, dari konsumsi ke hilirisasi. Memang di awal sulit, ya. Memang di awal pahit, ya. Pahit memang. Tapi dalam jangka menengah panjang saya meyakini bahwa jalan yang akan kita lalui ada jalan yang benar. Kunjungan Presiden Jokowi dalam rangka memenuhi undangan Presiden Barack Obama. Sejumlah agenda menumpuk untuk dibahas termasuk perluasan investasi, industri kreatif, dan industri digital. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Rosalin Asmarantika, Metro TV. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Amerika Serikat mengatakan ada 4 hal penting yang akan dibahas Jokowi dengan Barack Obama. Obama dan Jokowi yang dijadwalkan bertemu pada Senin pagi 26 Oktober waktu setempat atau sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Pembicaraan dengan Presiden Obama, paling tidak ada 4 hal yang ingin dibahas Presiden dengan Presiden Obama. Pertama adalah mengenai Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, tetapi pada saat yang sama Indonesia juga menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Yang kedua adalah mengenai masalah ekonomi. Ekonomi, Presiden ingin menekankan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang terbuka. Message yang ketiga yang ingin disampaikan kepada Presiden adalah bahwa Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Yang keempat tentunya, sebentar lagi dunia akan menyelenggarakan Climate Change Conference di Paris, sehingga isu climate change akan juga dibahas oleh kedua presiden. Beralih ke informasi lain pemirsa, polisi menggagalkan peredaran sabu senilai 16 miliar rupiah lebih yang melibatkan 6 tersangka sindikat internasional. Sabu seberat 14 kg tersebut dibungkus kemasan susu rendah kalori.
Wakil Kapolres Metro Jakarta Barat AKBP Irsan mengatakan sabu hasil tangkapan petugas Satuan Narkoba Polsek Taman Sari Jakarta Barat tersebut berasal dari Tiongkok. Sabu tersebut diselundupkan lewat jalur laut dan akan segera diedarkan. Barang bukti sabu bernilai 16 miliar rupiah merupakan hasil penangkapan dari 6 pelaku sindikat narkoba jaringan internasional. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari seorang pelaku RS ditangkap di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian dikembangkan ke wilayah Kelapa Gading, Koja, dan Kalijodo, Jakarta Utara, hingga ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Diduga berasal dari Cina. Jaringan apa atau internasional dah? Masuk dari jalur mana? Masuk melalui jalur Indonesia Timur. Makassar. Ya. Berarti jaringan internasional ya? Ya, dari Cina. Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter melanda wilayah timur laut Afghanistan dan beberapa negara lain wilayah selatan Asia, yaitu Pakistan, Tajikistan, dan India. Puluhan orang tewas akibat gempa tersebut. Gempa yang melanda Afghanistan terjadi hari ini yang menewaskan sedikitnya 37 orang. Sementara itu 29 lainnya tewas di wilayah Pakistan. Belum ada data pasti berapa jumlah korban tewas, namun data awal menyebutkan 70 orang tewas di 3 negara. Menurut keterangan warga ibu kota Afghanistan, Kabul, gempa mengakibatkan getaran yang sangat kuat sehingga jalur komunikasi di Afghanistan terputus. Bahkan gempa yang berpusat di bagian timur laut Afghanistan tersebut terasa sampai ke Pakistan dan India. Badan Geologi Pemerintah Amerika Serikat mengatakan pusat gempa berkekuatan 7,7 skala Richter tersebut berada 75 km di selatan kota Faizabad, kawasan pegunungan Afghanistan Timur Laut. Ribuan imigran asal Timur Tengah terus berdatangan ke Eropa melalui Pulau Lesbos, Yunani. Selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan menuju negara-negara di Eropa Barat. Menurut Komisi Uni Eropa, hingga saat ini para imigran Timur Tengah yang sudah masuk ke Eropa mencapai lebih dari 670.000 orang. Sementara imigran yang melalui Pulau Lesbos dari Turki ini telah mencapai 500.000 orang, di mana 120 orang diantaranya tewas dalam perjalanan laut. Nasib para imigran di Pulau Lesbos pun semakin mengkhawatirkan karena harus menghadapi proses administrasi yang lama serta harus menghadapi cuaca dingin dan hujan yang mulai menerjang Pulau Lesbos. Para imigran melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemirsa, saat lagi kami akan hadirkan kumpulan informasi terhangat hari ini. Tetap bersama kami di Top News. Aja di kono ketilang arane. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, Top White Coffee yang sebenarnya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Untuk negeriku, satu jiwa, satu pilihan kopinya. Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Beli 3 gratis 1. Kita mempunyai mimpi dan harapan. Jangan pernah menyerah untuk mewujudkannya. Akan selalu ada dukungan dari orang-orang yang peduli dan menghargai sesama. Karena kami peduli Indonesia. BCA senantiasa di sisi Anda. Satu-satunya yang dapat kuandalkan adalah diriku sendiri. Untuk kepastian uji kehamilan, aku percaya Sensitive Compact. Praktis loh, cuma 1 langkah. Soal hamil nggak hamil, emang sensitif. Sensitive Compact. Besok pulang kerja, Mama bawa yang beda. Big Box, Big Box. Big Box. Berbagi bersama dari Pizza Hut. Banyak orang sering bilang apakah Gojek itu akan keluar negeri. Gojek itu spesial untuk Indonesia.
masyarakat Indonesia hari ini punya pilihan untuk melihat internet, untuk mereka menambah pendapatan. Yohana tinggal sama